Kita lanjut bahas PGR Season 1 Part 3. Oke lah, gak usah banyak mang-ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pelatihan resmi berakhir dan Guru Mo meminta semua murid yang ikut untuk mengeluarkan esensi yang telah mereka dapatkan. Liu Yang mendapatkan 18 esensi, tim Mu Chen bersama dengan Qian Er mendapatkan 50 esensi plus 1 esensi tahap akhir milik Raja Kera. Sedangkan Liu Mubai memiliki 2 esensi tingkat menengah tahap akhir yang ia dapatkan. Karena pertarungan 2 monster tak disangka, Mu Chen masih memiliki 5 esensi monster tingkat menengah di tahap akhir. Dan semua orang tidak terima dengan ucapan Guru Mo yang memilih tim Mu Chen dan juga tim Liu Mubai sebagai juara pertama karena jumlah esensi Mu Chen jauh lebih banyak. Di tempat lain, Liu Zong berkata kepada kakak pertamanya yaitu Liu Qingtian bahwa Suetu sudah mati, tetapi kepingan perunggu yang mereka cari tidak ada. Dia yakin kepingan itu telah dibawa oleh Mu Chen, anak dari Mu Feng. Liu Qingtian berkata jika kepingan itu adalah kunci untuk menemukan Nine Netherbird. Liu Qingtian memerintahkan adiknya yaitu Liu Zong untuk mencegat Mu Chen demi membawa kembali kepingan perunggu itu. Di tempat lain, Mu Chen sedang berlatih teknik sigil kematian Shen Luo level kedua di lembah salju karena dia yakin bahwa ini merupakan tempat yang paling berbahaya dan juga tempat paling aman untuk berlatih. Anggota wilayah Liu pasti sudah mengincarnya dan tidak akan mencarinya ke wilayah Mu, melainkan ke tempatnya sekarang. Setelah Mu Chen meminum buah jari spirit dan berlatih, dia berhasil membentuk segel kematian Shen Luo level kedua dan memasukkannya ke dalam tubuh. Akhirnya Mu Chen berhasil, tapi ia menyadari ada energi misterius di dalam tubuhnya yang tidak bisa dia kendalikan dan juga rasakan. Sementara di perbatasan wilayah Mu Chen menyadari ada perangkap formasi roh yang telah dipasang untuk dirinya. Yang kemudian Mu Chen diserang menggunakan hujan es oleh Liu Zong. Mu Chen pun memikirkan cara agar bisa lolos dan dia yakin jika ini formasi, maka pasti akan ada inti formasinya. Akhirnya Mu Chen berhasil menemukan inti formasi itu dan mencoba menyerangnya. Liu Zong yang tahu Mu Chen sudah menemukan inti formasi, lantas menambahkan kekuatannya. Mu Chen yang selalu waspada langsung mengeluarkan teknik seni pagoda agung peninggalan ibunya. Tak hanya itu, Mu Chen juga memakai teknik segel kematian Shen Luo untuk menyerang Liu Zong dan berhasil menghancurkan formasi meski mengalami luka di lengannya. Mu Chen pun tidak melewatkan kesempatan untuk segera melarikan diri ke perbatasan wilayah Meng, tapi Liu Zong masih terus menghalangi dirinya. Mu Chen kemudian meyakinkan bahwa bukan dia yang mengambil kepingan perunggu tersebut. Namun Liu Zong tidak langsung percaya pada Mu Chen sebelum dia menggeledah mayat dari bocah ini. Karena tidak mau diajak berbicara baik-baik, Mu Chen pun memutuskan untuk menerima tantangan Liu Zong dalam bertarung. Dan menurut Liu Zong, Mu Chen adalah bocah pertama yang berhasil membuat dia mengeluarkan teknik formasi hujan darah. Akankah teknik itu bisa mengalahkan Mu Chen? Liu Zong kembali memberikan serangan terhadap Mu Chen, namun bocah ini bertahan menggunakan teknik kematian Shen Luo. Mu Chen sangat beruntung karena Paman Zhou datang tepat waktu untuk menolong dirinya. Paman Zhou pun tidak terima jika Liu Zong menyerang tuan muda dari wilayah Mu ini, dan Mu Chen yakin hal yang membuat Liu Zong datang adalah kepingan perunggu yang sangat berharga itu. Sesampainya di wilayah Mu Chen pun bertemu dengan ayahnya dan membicarakan kemampuan yang dia miliki sudah berada di ranah spiritual movement tahap menengah. Selain itu, ayah dari Mu Chen juga cukup yakin bahwa kepingan perunggu yang dibawa oleh Mu Chen adalah benda penting dari wilayah Liu. Setelah diperiksa, kepingan itu ternyata memiliki pola dari Nine Netherbird, sebuah binatang legenda yang masuk dalam peringkat 11 di jajaran binatang legendaris. Dalam kepingan itu pasti berisi informasi mengenai Nine Netherbird ini, dan ayah Mu Chen memasukkan energi yang ia miliki, lalu mendapatkan informasi tersebut yang ternyata Nine Netherbird telah gagal ketika dia berevolusi. Paman Zhou yakin jika tempat dari gunung Nine Netherbird terdampar merupakan
gunung di Rawa Hitam, area terlarang dari alam Beiling. Sedangkan di kediaman Liu Song mengatakan pada kakaknya jika dia tidak berhasil menyingkirkan bocah bernama Mu Chen karena kedatangan Zhou Ye. Ketua wilayah Liu itu murka karena Liu Song membiarkan Mu Chen bisa pergi begitu saja. Tapi Liu Song juga tidak berani mengambil resiko karena dia berada di perbatasan dari wilayah Mu dan kepingan perunggu juga belum pasti berada di tangan dari Mu Chen. Ketua wilayah Liu memerintahkan pada Liu Song untuk kembali mengirimkan orang ke Rawa Hitam demi mendapatkan Nine Nether Bird, bahkan jika harus melenyapkan pemimpin wilayah Mu, yaitu Mu Feng. Di sisi lain, paman Zhou Ye yakin jika ketua wilayah Liu, yaitu Liu Qingtian, mendapatkan pusaka Nine Nether Bird, pasti seluruh wilayah Beiling akan celaka dan wilayah Mu adalah tempat pertama yang akan diserang oleh wilayah Liu. Ayah Mu Chen, yaitu Mu Feng, memerintahkan agar Nine Nether Bird ini mereka temukan terlebih dahulu sebelum ditemukan oleh wilayah Liu. Ayah Mu Chen juga mengatakan jika kabut yang berada di Rawa Hitam sangatlah mematikan, tapi ada satu waktu kabut itu akan berkurang banyak. Dan itu merupakan kesempatan satu-satunya untuk bisa masuk ke dalam tempat tersebut. Mu Chen yang ingin pergi tidak diperbolehkan oleh ayahnya karena Rawa Hitam merupakan tempat yang berbahaya. Tapi Mu Chen yakin dia bisa pergi ke tempat itu karena pernah berlatih di jalan spiritual sebelumnya. Mu Feng akhirnya memperbolehkan Mu Chen untuk ikut dengan syarat jika Mu Chen mampu mencapai ranah spiritual movement tahap akhir sebelum mereka berangkat ke Rawa Hitam. Mu Chen juga menyampaikan pada ayahnya jika akhir-akhir ini dia berlatih sering merasakan getaran di dalam tubuhnya yang bereaksi dengan seni pagoda agung. Ayah Mu Feng yang tidak tahu pasti itu reaksi apa, dan jika mau tahu harus ditanyakan pada ibumu atau bisa tahu jika kekuatanmu sudah mencapai level yang jauh lebih tinggi. Di lapangan pengumpul formasi spiritual dari wilayahmu saat ini, Mu Chen dan juga ayahnya Mu Feng bertekad untuk membentuk formasi sebagai hal yang bisa memperkuat wilayahmu ini dari serangan wilayah Liu. Mu Feng pun memanggil Tuan Wenling, Master Formasi tingkat 1, untuk mengajari Mu Chen dalam berlatih formasi. Wenling juga menguasai segel spiritual untuk menyusun formasi spiritual. Mu Chen pun menyadari jika cara membentuk segel spiritual yang dilakukan oleh Tuan Wen mirip dengan segel kematian Shen Luo. Tuan Wen berbicara pada ketua Mu Feng jika persiapan sudah hampir selesai dan tinggal menunggu master formasi lainnya tiba, maka formasi spiritual tingkat 2 bisa dimulai. Tuan Wen yang melihat Mu Chen mengira bahwa dia adalah master formasi seperti dirinya. Mu Feng pun menjelaskan jika anaknya hanya mencontoh gerakan yang dilakukan oleh Tuan Wen saja. Tapi Tuan Wen yakin jika hanya dengan mencontoh tidak mungkin bisa membentuk segel spiritual. Mu Chen yang berhasil membentuk segel itu membuat Tuan Wen memintanya melakukan sebanyak 3 kali, dan Mu Chen berhasil membuat 5 buah segel. Tuan Wen yang diminta oleh ketua Mu Feng menjadi guru Mu Chen, dia tidak mau dan memilih menjadi pembimbingnya saja. Menurut Tuan Wen, segel formasi adalah dasar dan jalan dalam menyusun formasi dan diperlukan gambar yang baik di dalamnya. Tuan Wen kemudian memberikan Mu Chen 2 gambar formasi, yakni gambar formasi Ling Fu dan juga formasi Mihun untuk latihan. Ayah Mu Chen yaitu Mu Feng yakin jika Mu Chen mewarisi bakat dari Jing Er alias ibunya dalam formasi spiritual ini. Setelah kerja kerasnya, Mu Chen berhasil mencapai ranah spiritual movement tahap akhir, dan dia bisa ikut bersama dengan ayahnya menuju Rawa Hitam demi mencari Nine Nether Bird. Dengan waktu yang dimiliki oleh Mu Chen, dia akan mencoba belajar membuka segel formasi yang telah diberikan oleh Tuan Wen kepadanya, dan dengan usahanya yang cukup keras akhirnya Mu Chen bisa membuka segel itu. Ketua Mu Feng yang mendengar berita bahwa Liu Qingtian sudah berangkat menuju Rawa Hitam
Dia pun langsung menanyakan kesiapan pada pasukannya yang akan pergi ke rawa hitam ini terhadap Paman Zhong. Akhirnya, Paman Zhong mengatakan, jika Chen Qiong, jenderal penjaga perbatasan sudah datang, namun Mu Chen belum selesai berkultivasi hingga saat ini. Mu Feng pun memutuskan supaya Mu Chen fokus dalam berlatih saja karena perjalanan ke dalam rawa hitam sangat berbahaya. Namun tidak lama dari itu, Mu Chen datang dan langsung menyela ucapan ayahnya. Dia juga memilih untuk tetap ikut karena sudah mencapai ranah spiritual movement tahap akhir sesuai perjanjian di awal. Pasukan dari wilayah Mu ini akhirnya memutuskan berangkat dengan mengajak Mu Chen. 不愧是小木，我们这就出发。 Di rawa hitam, pasukan dari wilayah Mu sudah datang dan mata-mata wilayah Mu mengatakan jika pasukan wilayah Liu sudah masuk hutan rawa hitam melalui jalur barat dan mungkin mereka akan segera bertemu. Paman Zhong memperingatkan pada pasukan jika racun dari kabut rawa hitam sangat mematikan, bahkan sangat sulit untuk dilawan monster level spiritual rotation. Meski sudah meminum pil anti racun, Mu Feng saat ini juga berbicara jika musuh yang berada di rawa hitam bukan hanya dari wilayah Liu. Tidak lama kemudian pasukan dari wilayah Mu itu bertemu dengan pasukan dari wilayah Liu yang telah dipimpin oleh Liu Qingtian. 你的鼻子还是那么灵。 Liu Qingtian meminta Mu Feng dan juga pasukannya menyerah saja karena pasti tidak mampu menghadapi pasukan dari wilayah Liu. Belum sempat berkelahi, monster lebah pemakan jiwa sudah muncul dan bergerak ke arah mereka. Beberapa pasukan Liu sudah lenyap karena dimakan oleh lebah ini. Mu Chen dan juga ayahnya, yaitu Mu Feng, mencoba membunuh lebah tersebut, namun tidak berhasil dan para lebah tetap melakukan penyerangan. Namun, ketika mendengarkan suara seruling, para lebah ini pun langsung pergi mengikuti suara seruling itu. Paman Chen kemudian mengajak Mu Chen dan juga pasukan lainnya untuk pergi ke tepi kolam untuk berkumpul dengan ketua Mu Feng. Tapi Mu Chen ingin mengikuti lebah pemakan jiwa karena merasa ada yang aneh. Mu Chen tak mengindahkan perkataan dari Paman Chen itu dan memilih tetap pergi mengikuti lebah pemakan jiwa tersebut. 没事，我不靠近他们就是。 Di sarang lebah pemakan jiwa, Mu Chen dan juga Paman Chen merasa aneh karena suara seruling itu tiba-tiba saja menghilang. Mu Chen meminta tolong pada Paman Chen untuk mengalihkan lebah pemakan jiwa sementara dia mencoba mencari tahu orang di balik suara seruling barusan. Mu Chen berhasil menemukan tengkorak yang bernama Tian Chong yang berasal dari klan Serangga Roh. Mu Chen kemudian teringat ucapan gadis yang dia temui di jalan spiritual. Jika orang yang berasal dari klan Serangga Roh merupakan seorang master serangga yang handal dan dapat mengendalikan banyak serangga di dalam dunia ini. 灵虫族是个非常神奇的种族。 Tian Chong bercerita jika dia tidak sengaja menemukan jejak Nine Netherbird dan keserakahan yang dia miliki untuk mendapatkan Nine Netherbird ini, sehingga dia mencoba berbagai cara sampai di tempat ini. Mu Chen kemudian menemukan seruling serangga roh milik Tian Chong yang masih dia pegang. Mu Chen menyadari jika sarang lebah pemakan jiwa membuat sarang di atas tengkorak Tian Chong karena seruling itu sering berbunyi jika tertiup angin. Mu Chen pun meminta izin kepada jasad Tian Chong untuk mewarisi seruling itu agar tidak terkikis oleh waktu. 不如便由晚辈来继承吧。 Mu Chen kemudian ingin pergi menyusul Paman Chen. Tiba-tiba mendapatkan serangan dari Liu Mubai. Dan orang itu meminta Mu Chen untuk segera menyerahkan kepingan perunggu atau dia akan melenyapkan Mu Chen di dalam tempat ini. Mu Chen yang tidak takut dengan ancaman tersebut, dia mengatakan bahwa dirinya saja tidak takut dengan Suetu, apalagi hanya dengan seorang Liu Mubai. Tidak terima dengan perkataan Mu Chen, Liu Mubai kembali memberikan serangan dan Mu Chen juga membalasnya. Liu Mubai menganggap Mu Chen hanya orang yang bisanya terus menghindar. Tidak lama setelah itu Liu Mubai menggunakan teknik api elang untuk memberikan serangan dan Mu Chen pun mencoba membalas serangan itu menggunakan teknik segel kematian Shen Luo. Mu Chen segera menggunakan seruling pemanggil lebah pemakan jiwa. Liu Mubai cukup terkejut karena benda yang ditemukan Mu Chen adalah seruling yang bisa memanggil para serangga pemakan jiwa yang cukup menyebalkan ini.
Memanfaatkan hal itu, Mu Chen segera pergi untuk menemui Paman Chen supaya mereka bisa berkumpul kembali dengan ayahnya yaitu Mu Feng. Di kolam racun hitam, Paman Zhong berkata jika di sana kabutnya begitu tebal dan banyak buaya racun di dalam tempat ini. Jika pergi menggunakan sampan, pasti akan memakan banyak korban. Tidak lama Mu Chen dan juga Paman Chen datang. Mu Chen yang tahu ayahnya dalam kesulitan lantas bertanya ada apa. Ayahnya pun mengatakan jika pasukan wilayah Liu pasti sudah mencari tahu tentang rawa hitam dan dia segera memikirkan cara untuk bisa menyeberangi kolam ini. 柳玉应该是充分探查过黑明院。 Mu Chen yang cerdik pun menemukan cara untuk menyeberangi kolam tersebut. Dia meminta para pengawal untuk mencari kayu yang akan mereka gunakan sebagai alat penyeberangan. Mu Chen tahu jika buaya hanya hidup di dalam kolam dan memiliki penglihatan yang buruk serta indera perasa yang tidak peka. Mu Chen memutuskan untuk berdiri di atas rakit yang memiliki aroma yang sama dengan para buaya dan mengecoh pandangan para buaya agar mereka selamat. Mu Chen juga menggunakan formasi roh yang telah dia pelajari sebelumnya untuk menyusun formasi pesona pada rakit ini. Dengan cara yang dilakukan Mu Chen, mereka akhirnya berhasil mengelabuhi beberapa buaya. Namun tak disangka dari arah belakang, mereka saat ini telah diikuti seekor buaya monster. Akankah kelompok Mu Chen ini bisa selamat? Hal yang tidak disangka-sangka ternyata hewan yang mengikuti mereka adalah monster tingkat tinggi ular hitam. Mu Feng pun meminta pada Paman Zhong untuk menghadang ular hitam sedangkan pasukan lainnya segera menepi ke daratan. Ular yang begitu licik tiba-tiba muncul dari bawah air dan menyerang Mu Chen. Untungnya Mu Chen bisa mengeluarkan formasi pengikat jiwa sedangkan ayahnya dan juga Paman Zhou memanfaatkan hal ini untuk langsung memberikan serangan. Akhirnya ular yang telah diserang itu pun berhasil masuk ke dalam air lagi. Tidak lama, ular tersebut muncul kembali dan langsung melilit tubuh Mu Chen. Namun Mu Chen yang sangat cerdik menggunakan kesempatan yang ada untuk memanggil serangga pemakan jiwa menggunakan seruling yang dia dapatkan. Di tempat lain, pasukan keluarga Liu sudah sampai di lokasi dari Nine Netherbird berada dan terkubur. Mereka pun berusaha untuk mencarinya. Pemimpin pasukan Liu yaitu Liu Qingtian yakin jika di tempat dia mencari burung Nine Netherbird ini adalah tempat yang sangat berbahaya karena banyak tengkorak yang tersisa. Tidak lama pasukan dari keluarga Mu juga telah datang dan langsung bertemu dengan pasukan keluarga Liu. Tuan Mu Feng meminta pasukan Liu untuk menyerah saja karena walau mereka sampai terlebih dahulu mungkin tidak akan pernah berhasil menemukan burung Nine Netherbird. Pasukan Liu yang tidak terima diremehkan akhirnya mau berperang melawan pasukan dari wilayahmu. Liu Qingtian langsung mengeluarkan monster petir yang dia punya untuk melawan pasukanmu dan Mu Feng juga langsung mengeluarkan burung naga api miliknya. Di sisi lain, Paman Zhong menggunakan teknik badak gunung melawan Liu Zhong yang memakai teknik kalajengking hijau. Pertarungan antara wilayahmu dan juga wilayah Liu semakin memanas karena tidak ada yang mau kalah. Kepingan perunggu yang dibawa oleh Mu Chen bersinar. Dia yakin bahwa itu menandakan keberadaan dari burung Nine Netherbird ini. Mu Chen kemudian merasa bahwa sepertinya burung Nine Netherbird berada di puncak gunung karena arah semua hewan di satu tujuan yang sama. Mu Chen memutuskan untuk melihat ke atas gunung dan meminta bantuan pada Paman Chen untuk melindungi dirinya. Liu Qingtian yang tahu pergerakan Mu Chen segera memerintahkan anaknya yaitu Liu Mubai untuk mengikuti Mu Chen. Dan Mu Chen berhasil mengetahui keberadaan dari burung Nine Netherbird, tapi Liu Mubai juga berhasil menyusul Mu Chen ke puncak gunung itu. Dikarenakan Liu Mubai ingin burung Nine Netherbird menjadi milik keluarganya, maka dia tidak akan pernah membiarkan Mu Chen mendapatkan hal tersebut. Pertarungan antara Liu Mubai dan juga Mu Chen pun terjadi. Liu Mubai terus menyerang Mu Chen, namun Mu Chen sengaja menjatuhkan dirinya ke dalam lahar yang berada di puncak gunung itu karena di sanalah keberadaan dari burung Nine Netherbird ini. Liu Mubai yang curiga pun ikut masuk ke dalam lahar gunung dan mencari keberadaan dari Mu Chen.
Sementara Muzhen sendiri segera mengikuti arah kepingan perunggu yang dia bawa. Setelah menemukan batu tempat burung Nine Netherbird, Muzhen mencoba menyentuhnya, tapi ternyata batu itu mampu menghisap energi spiritual di dalam tubuh dari Muzhen. Tidak lama dari itu Liu Mubei datang dan langsung menyerang Muzhen. Sementara Muzhen yang tidak bisa terus melawan akhirnya memikirkan cara dan berlari ke arah batu Nine Netherbird. Sekali lagi Liu Mubei yang ceroboh juga berlari menuju batu dan tangannya yang mengenai batu itu pun langsung membuat tenaganya terserap. Namun kali ini batu, keberadaan dari Nine Netherbird pun juga telah hancur. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapa yang benar-benar bisa mendapatkan burung Nine Netherbird di tempat ini? Mungkinkah keluarga Liu ataukah keluarga Mung? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.